Oke, Bang, ini kita bentar lagi ini kan sebetulnya sudah hampir pelantikan presiden ya. Nah, tentunya kita ingin melihat postur presiden dan kabinet ini sebetulnya komposisinya cukup baik. Nah, kan publik ini menginginkan bahwa komposisi itu harus diisi orang profesional, sedangkan politik mengkhususkan mereka untuk dapat jatah. Nah, menurut Abang, komposisi dengan penambahan menteri oleh Prabowo Subianto itu menurut Abang bagaimana? Ya, namanya setiap era presiden selalu ada penambahan dan juga ada pengurangan itu demi untuk mencapai tujuan dari eh, keinginan presiden terpilih untuk mewujudkan visi misi mereka. Jadi ada postur menteri yang berubah, kemudian ada yang dihilangkan, kemudian juga untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik terutama di tahun pertama. Nah, karena tahun pertama ini adalah pondasi bagi kabinet-kabinet baru bagi presiden untuk menyesuaikan, termasuk para menteri juga untuk menyesuaikan ritme dari sang presiden terpilih. Jadi proses penjajakan politik, kemudian proses penjajakan pribadi dari menteri kemudian ke presidennya ini kan berbeda antara tipikal Pak Prabowo kemudian dengan Pak Jokowi yang sebelumnya. Ya mungkin sebelumnya ada menteri yang masuk lagi misalkan di kabinet Pak Prabowo, tentu dia harus menyesuaikan tipikal Pak Prabowo seperti apa, kemudian tipikal Pak Jokowi seperti apa. Nah, ini kan akan berbeda nanti, nuansa kemudian suasana juga akan berbeda. Itu Mas Melki. Apa yang bisa dilihat dari dua pembelahan antara keinginan model dari Pak Prabowo dan keinginan model milik Pak Jokowi? Ya. Dalam hal ini diwakili oleh Mas Gibran lah. Apa yang membedakan dua corak ini, Bang, dalam nanti ketika melihat susunan kabinet yang akan hadir? Kalau saya lihat memang kalau untuk postur kabinet tentu hak prerogatif ditentukan oleh presiden, ya. Karena di saat estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi berubah tanggal 20 nanti ke Pak Prabowo, tentu hak prerogatif sepenuhnya itu ada di Pak Prabowo, termasuk untuk hal penyusunan kabinet. Tentu mempertimbangkan sisi-sisi politik lainnya seperti partai politik dan juga pertimbangan dari Pak Jokowi. Saya kira begitu. Oh, jadi memang ini tergantung tetap memang mereka saja atau Pak Presiden Jokowi atau Prabowo nanti yang menentukan itu? Saya kira akan full di Pak Prabowo, meskipun ada pertimbangan pertimbangan dari Pak Jokowi, kemudian dari partai politik sebagai partai pengusung koalisi, tapi hak prerogatif penuh itu ada di presiden terpilih nanti yaitu Pak Prabowo, karena kita belajar dari pengalaman kepemimpinan Pak Prabowo sebagai seorang mantan prajurit, kemudian juga sebagai pimpinan partai politik. Tentu pengalaman-pengalaman ini akan menjadikan beliau sebagai the real presiden ke depannya yang tentu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oke, jadi dalam artian bahwa Presiden Jokowi tidak punya orang atau gimana, Bang? Pak Jokowi tetap punya orang yang memang dititipkan ke kabinet, tentu hak sepenuhnya tetap ada di Pak Prabowo. Prabowo mau nggak orang ini untuk masuk di kabinet? Misalkan nanti seperti yang beredar nama-nama di belakang ini, tidak ada nama seperti Erick Thohir yang selama ini digadang-gadangkan akan masuk ke kabinet, kemudian juga orang dekatnya Pak Jokowi yang selama ini, kemudian nama Pratikno misalnya kan, ini kan nggak muncul di nama-nama yang banyak beredar di media sosial. Justru nama-nama yang beredar ini yang menarik adalah ada kelompok misalkan orang mengira bahwa PDIP tidak akan dapat kebagian di posisi kabinet Prabowo. Tapi setelah pertemuan Prabowo dengan Bu Mega, tentu ini akan sedikit membuat dinamika baru dengan munculnya beredar nama masuk misalkan Budi Gunawan misalnya masuk ke kabinet. Ini kan menjadikan representasi politik dari PDIP untuk masuk ke kabinet misalnya seperti itu. Oh, jadi memang walaupun tetap hak prerogatif mungkin bisa jadi kemungkinan adalah terus posisi Mas Gibran, Bang. Ini kan pasti dipertanyakan. Kalau nanti hak prerogatifnya Pak Prabowo, ya kemudian orang-orang seperti Bang Hadi bilang tadi bahwa kayaknya seperti wajah Erick Thohir dan kawan-kawan yang dulu pernah menghiasi periode Jokowi tidak ada. Berarti posisi Mas Gibran itu kan harusnya hadir untuk melengkapi orang-orangnya untuk hadir di situ. Ya, posisi Wapres kan sebagai pendamping Pak Prabowo, tentu masukan-masukannya tetap akan didengar. Tapi keputusan penuh itu ada di presiden. The real presiden itu adalah Pak Prabowo. Nah, disinilah nanti akan kita lihat wajah-wajah seperti apa kabinet yang akan datang.
seperti nama-nama yang beredar misalkan, kan banyak nama-nama baru yang muncul yang tentu didominasi juga orang-orang dekat Pak Prabowo misalnya, yang di era Pak Jokowi selama 10 tahun tidak pernah disebut-sebut, kemudian di era ini dia akan masuk. Termasuk misalkan ada nama orang dekat Jokowi, misalkan nama Bahlil misalkan, selalu disebutkan sebagai salah satu menteri yang akan tetap menjabat Menteri SDM misalnya. Nah ini kan kita lihat bukan dari sisi sebagai orang dekatnya Pak Presiden, tetapi sebagai representasi dari partai pengusung, yaitu representasi dari Partai Golkar. Tapi kalau saya melihat bukan dari representasi orangnya Pak Jokowi di sana, tapi lebih kepada posisi Partai Golkarnya. Oh, jadi memang hanya dilihat dari faktor pendukung yang ada hari ini. Ya, makanya di postur kementerian ini kita bisa lihat misalkan ada nama-nama seperti Grace Natali, kemudian ada Raja Zuli Antoni, kemudian ada Mas Ahaye, ya kan, kemudian ada nama Erlangga pun juga masih ada nama masuk Pak sebagai Erlangga, salah satu menteri yang akan masuk ke kabinet, kemudian Pak Bahlil misalnya kan. Nah, kemudian ada lagi nama-nama yang lain seperti nama Budiman Sujatmiko, kemudian Yusril misalnya kan, banyak sekali itu, ada Jazilul Fawait, Fahri Hamzah, Saan Mustafa. Ini kan orang-orang yang merepresentasikan perwakilan dari partai politik untuk di kabinet. Nah tentu dalam hal ini sulit bagi kita masyarakat misalkan menginginkan kabinet itu diisi oleh orang-orang profesional, tetapi yang namanya posisi menteri itu ada jabatan semi politik. Jadi artinya bisa saja diisi oleh orang politik, dan kita tidak bisa mengharap bahwa semuanya pure adalah orang-orang yang yang murni profesional, nggak bisa. Mungkin ada pos-pos tertentu yang diisi oleh orang-orang profesional, tentunya dari sisi pengalamannya, kemudian track recordnya itu sangat penting untuk diperhitungkan, yaitu hal-hal yang menyangkut terkait dengan kementerian yang seperti kesehatan, kemudian menteri ekonomi misalnya, ya tentu latar belakang dan jejak rekamnya sangat penting sekali, karena aspek ekonomi itu akan menjadi pertaruhan ke depannya dalam rangka untuk pemulihan ekonomi global, kemudian untuk mempertahankan tingkat ekonomi kita untuk bisa terus pertumbuhannya terus meningkat. Jadi ada suatu pengecualian lah untuk beberapa divisi kementerian yang menurut Abang tadi yang memang harus diusi oleh orang-orang profesional. Yang mau tidak mau Prabowo itu harus memiliki konsen untuk menentukan orang profesional di dalamnya. Saya kira tipikal Pak Prabowo dalam menentukan kabinet, kalau saya akan lebih cenderung seperti pada saat era Pak Harto. Pak Harto menentukan kabinet-kabinet adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dan keahlian di bidangnya. Itu menjadi pertimbangan, karena selama perjalanan itu Pak Prabowo kan sebagai menantunya Soeharto tentu belajar banyak bagaimana presiden pada saat itu mengelola menteri-menterinya, kemudian menempatkan posisi-posisi itu, ya sedikit banyak pasti dengar, ya kan. Nah dari situ beliau juga akan belajar bagaimana cara di saat dia sebagai seorang presiden, dia harus mampu menunjuk menteri-menteri yang bisa loyal kepada presiden, kemudian juga mampu menerjemahkan ide-idenya menjadi visi-visi yang untuk bisa diterapkan sebagai sebuah program yang ini menjadi menjadi barometer bagi Pak Prabowo untuk melangkah di tahun-tahun ke depannya. Makanya nanti di era pertama ini konsolidasi nasional, kemudian untuk mengetahui atau konsolidasi atau penjajakan pribadi-pribadi dari masing-masing yang terlibat di dalam kabinet itu adalah bagian konsen dari Pak Prabowo sebenarnya, selain program-program utamanya. Jadi yang penting kan bagaimana seorang menteri yang membantu presiden itu harus mengerti dan tahu apa yang membuat presidennya senang, kemudian programnya berjalan efektif dan efisien dalam waktu 1 tahun, kan akan diuji. Nah setelah 1 tahun berlalu nanti ya mungkin akan ada evaluasi. Nah makin ke depan maka akan semakin sempurna, ya kan? Maka dalam tahun pertama kita tidak bisa mengharap penuh kepada Pak Prabowo untuk menentukan presiden, menentukan kabinet sebagai presiden
diisi oleh orang-orang profesional semua nggak bisa, ya, karena harus merepresentasikan dari partai politik. Tetapi pertimbangan lainnya, ya Pak Prabowo akan memperlihat juga orang-orang dari partai politik yang akan dimasukkan ke kabinet tentunya juga akan memiliki setidaknya track record yang punya pengalaman, setidaknya tahu tentang menteri atau jabatan yang akan mereka ambil. Tapi alasan kayak misalnya banyak orang-orang partai yang bilang bahwa ya kan anggota kami juga orang profesional, Mas. Nah, alasan itu kan sebetulnya dalam pandangan Abang bahwa kita punya banyak kok anggota partai yang profesor, insinyur dan sebagainya. Tapi dalam pandangan profesional dalam publik itu kan berbeda, Bang. Ya. Publik ada mengambil seperti sebagian Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Nah, kita bayangkan bahwa kalau Pak Prabowo ini nanti melihat bahwa sosok profesional yang menjadi ikonik kan hampir sudah, Sri Mulyani hari ini sudah mundur dan kayaknya tidak akan masuk lagi, Bang. Menurut Abang, kaca-kaca mata yang baru atau orang-orang yang baru yang akan mengisi itu, kayaknya Pak Prabowo akan mengambil dari sudut pandang mana, Bang? Yang pertama tetap dia akan lihat dari sisi partainya dulu nih. Dia akan komposisikan jatah menteri dari Golkar berapa, kemudian dari PKB berapa, kemudian dari Nasdem berapa, kemudian dari Gerindranya sendiri berapa. Nanti baru akan dikalkulasikan setelah ada daftar nama dari partai politik, mereka kan pasti akan mengirim nama, mengirim CV kepada presiden. Nah, presiden akan melihat nanti satu persatu. Oh, menteri ini misalnya dari sisi pengalamannya oke. Kemudian dari sisi profesionalitas, keilmuannya oke, misalnya kan, artinya ini udah satu poin. Berarti Menteri A dengan sisi profesionalitasnya, kemudian sisi pengalamannya dan sisi keilmuannya ini cukup mumpuni. Maka ini akan menjadi poin bagi Pak Prabowo untuk menentukan representasi dari partai politik A dan B untuk menjadi menteri yang akan diisi oleh partai yang bersangkutan. Karena Prabowo juga akan memilih orang-orang yang akan nyaman sama beliau. Nyaman dalam artian patuh atau memang karena keterampilannya, Bang? Nyaman itu dalam artian nyaman dalam artian sang menteri itu loyal kepada dia dan selama ini tidak pernah punya cacat dan celah terhadap Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, ini orang loyal. Kan itu yang penting bagi Pak Prabowo nih, ya kan? Butuh loyalitas. Apalagi dalam saat menentukan kabinet di era pertama, kemudian harus melakukan konsolidasi, harus menjajaki lebih lama terhadap calon-calon menteri, ya tentu dia akan memilih orang yang sudah lama beliau kenal, kemudian loyal kepada beliau meskipun beda partai politik dan tidak punya catatan cacat di mata beliau yang berseberangan dari sisi politik dan sebagainya. Tentu akan menjadi pertimbangan penting bagi Pak Prabowo untuk memilih calon-calon menteri yang seperti itu. Oke, kalau misalnya mengambil, kita ambil dugaan lah, Bang. Kalau lawan politik mungkin nggak masuk, Bang? Kalau lawan politik, kalau itu dari sisi partai politik bisa jadi. Ya, kalau dari sisi partai politik bisa jadi, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Karena Pak Prabowo ini kan beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini kan politiknya politik merangkul musuh. Jadi semua lawan itu dirangkul, kemudian siapapun yang bereaksi terhadap beliau dia akan coba rangkul, ya kan, sebisa mungkin. Nah, mereka akan tarik. Tapi tipikal Pak Prabowo ini kan kita lihat nanti seperti apa. Apakah beliau ini tipikal orang yang seperti itu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Oke, sekarang ada publik ini sedang heboh, Bang, karena memang perencanaan kabinet Pak Prabowo ini jumlahnya hampir meningkat 10 kali, 10 kementerian lah. Kalau bisa ditotal hampir 60 sekian lah dengan wakil menteri. 44 kementerian, Bang. Otomatis kan ini berdampak kepada susunan komposisi komisi di DPR RI. Ya kan, Bang? Yeah. Nah, kalau ini kita pertanyakan, apakah Pak Prabowo tidak melihat bahwa posisi ini sebetulnya adalah menolak asas akuntabilitas yang seharusnya lebih efisien? Menurut Abang bagaimana? Kalau saya lihat, makanya saya katakan, saya lebih melihat ini adalah bagian dari mengakomodir kepentingan politik. Karena partai yang berkoalisinya banyak, maka konsekuensinya jumlah postur menterinya juga akan banyak. Jadi sulit kita akan mengatakan pada saat koalisi besar, kemudian kabinetnya mau dirampingkan, nonsen gitu, ya kan?
jatah menteri aja misalkan dikali dengan jumlah menteri yang bergabung di koalisi Prabowo, kemudian dijumlahkan masing-masing, misalkan partai yang besar akan dapat lebih besar, kemudian partai yang kecil dapat 1 menteri, mungkin 1 wamen misalkan, itu aja udah banyak, Mas Melgi. Belum lagi untuk masuk dari sisi proporsionalnya. Kan dari sisi proporsional juga ada, terutama kementerian-kementerian yang menyangkut terkait dengan hal-hal yang sangat prinsip yang tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman di bidangnya, ya, seperti yang saya katakan tadi, Menteri Ekonomi misalnya, kemudian Menteri Ekonomi terutama. Nah, itu dari situ. Nah, tapi kan kita juga ingin membandingkan, Bang. Karena kita lihat 2 periode Presiden Jokowi, komposisinya hanya bisa naik 2 menteri, menambah wamen itu. Tapi lonjakan 44 kementerian, kalau dalam istilah mengakomodir pendukung politik, kan ini sebetulnya menjadi anomali tersendiri, Bang, nantinya, Bang. Itu kan pasti jadi anomali ke publik. Pemerintah sudah menghapus eselon 4 misalnya. Tapi kemudian kan lahirlah baru eselon 1, eselon 2 dengan kementerian yang baru, Bang. Nah, ini kan harusnya kan dipikirkan juga, Bang. Anggaran membengkak dan sebagainya, Bang. Nah, kalau Pak Prabowo dipilih, lebih baik kan harusnya normal atau tidak, Bang? Dengan 44 itu. Saya kira itu pilihan yang sulit bagi Pak Prabowo dengan kondisi yang ada, dengan jumlah komposisi kementerian, dengan jumlah komposisi koalisi yang besar, dengan untuk merampingkan kabinet, itu saya rasa cukup sulit bagi beliau. Makanya dengan berat hati mungkin bagi Pak Prabowo, mau tidak mau, maka dalam kepemimpinan beliau ke depan, terutama dalam 1 tahun ke depan, ini kan banyak kementerian yang akan lahir sesuai dengan jumlah komposisi koalisi, kemudian juga dari sisi program yang akan dicapai. Misalkan ada menteri yang khusus misalkan menangani haji misalnya, dengan menteri agama, udah beda nih. Nah, ini kalau saya lihat dia akan mengakomodir 2 kepentingan di situ. Yang selama ini yang namanya menteri agama itu diisi oleh NU. Jadi semua kementerian agama mulai dari pusat sampai ke daerah itu NU, ya kan, selama ini. Nah, dengan adanya presiden baru seperti Pak Prabowo yang selama ini notabene Muhammadiyah itu adalah loyalis beliau mulai daripada saat Prabowo maju presiden sampai pertama kali sampai Pilpres kemarin, Muhammadiyah adalah satu-satunya ormas yang selalu setia dan tidak berpindah bersama Pak Prabowo. Nah, artinya ini kan menjadi pertimbangan beliau, ya. Dari sisi Kementerian Agama, oke, NU tetap diambil oleh Kementerian Agama diambil oleh NU, tetapi Kementerian Haji dipegang oleh Muhammadiyah misalnya. Jadi ada keseimbangan di situ untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu yang saya lihat dari sisi objektivitasnya cukup rasional kalau dilihat dari sisi itu. Nah, tapi yang lain kan banyak tambahan kementerian. Nah, tambahan yang lain ini lebih mengakomodir kepentingan politik. Nah, kalau kepentingan politik ini tidak diakomodir bagi Prabowo sendiri, ini kan agak sulit untuk melakukan konsolidasi dalam rangka untuk mengkomunikasikan ke partai-partai tertentu yang sudah dijanjikan. Ini mau nggak mau kan harus dirasionalkan. Maka mau nggak harus dijalankan. Maka oleh karena itu ke depan, walaupun hari ini kabinetnya besar, ya tidak menutup kemungkinan ini kan tidak ada yang baku. Tidak ada kemungkinan, maka satu tahun periode ke depan, ya bisa saja dia akan dievaluasi itu seperti apa nanti. Oke, berarti juga ada banyak kementerian tumbang tindih, Bang, pastinya. Nah, kalau oke lah, soal kasus Kementerian Agama dan BPKH Haji lah, mungkin masih rasional karena besarnya 2 tanggung jawab yang berbeda ini, Bang. Tapi juga kita lihat, Bang, banyak kementerian yang agak tumpang tindih, Bang. BUMN, Perindustrian, perdagangan, ekonomi, investasi di situ. Ada kepemudaan juga, ada olahraga juga. Ini kan hampir semua dimensions di publik itu, wah, apes juga yang ini. Wong sudah ada 1 kementerian saja sudah tidak bisa jalan kemarin, maksudnya diperbanyak gitu. Nah, karena ini melihat, Bang, kalau menurut Abang sendiri gitu, desakan apa yang membuat Pak Prabowo akhirnya menerima seandainya 244 itu dikabulkan? Kompromi politik. Kan dia juga sebetulnya juga bukan partai yang sedikit menang kursi dong, Bang. Dia juga besar juga pertumbuhan dari kursinya Gerindra gitu. Kan seharusnya bisa, ya udahlah ngapain ditambah-tambah misalnya. Bisa begitu kan? Dari sisi Gerindra aja
tidak linear dengan kemenangan Prabowo. Jadi jumlah kursi Gerindra dibandingkan dengan Golkar. jumlah Golkar dan PDIP ini kan membuat mereka juga agak sedikit harus mempertahankan posisi yang paling tidak di kementerian dia harus cukup kuat. Makanya di kabinet maka dia harus di parlemen maka dia harus melakukan koalisi dengan partai-partai besar tersebut supaya perjalanan kabinet ke depan ini bisa atau perjalanan pemerintahan ini bisa lancar, kan butuh stabilitas politik dengan kondisi seperti ini. Jadi hanya untuk dalam keperluan stabilitas. Nah ini kembali kepada pernyataan abang tadi bilang, kalau ada evaluasi dalam 1 tahun, target 44 kementerian sudah jalan, diputuskan, dan evaluasi ternyata tidak sesuai dengan target Pak Prabowo. Bisakah Pak Prabowo seperti banting setir untuk mengevaluasi dan mencopot semua menteri atau langsung mengurangi rem mendadak? Kalau belajar dari pengalaman tipikal Pak Prabowo bisa saja. Jadi Pak Prabowo itu memungkinkan untuk melakukan itu? Memungkinkan, kenapa? Karena beliau ini kan punya pengalaman militer, kemudian juga pernah bersentuhan dengan eranya Pak Harto sebagai mertua beliau, kemudian juga dengan beliau sebagai ketua umum partai. Tentu dalam mengambil keputusan, beliau ini termasuk sebagai seorang pemimpin yang tipikalnya cukup kuat, ya, dan tidak bisa diintervensi. Di saat dia katakan iya, maka harus iya. Maka di saat misalkan, oke, kalian saya kasih jatah menteri A, B, C dan seterusnya. Kemudian tugas ini, kalau tidak nanti kita evaluasi. Bisa saja. Kemudian 1 tahun berlanjut, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Prabowo, orangnya, programnya tidak jalan sebagaimana seperti yang diharapkan, evaluasinya, kemudian orangnya juga tidak loyal, misalkan lebih loyal kepada partainya dibandingkan kepada Pak Prabowo, misalkan. Tentu akan bisa jadi pertimbangan bagi Pak Prabowo, karena kalau di saat seorang menteri yang sudah seorang kader partai yang sudah dititipkan di kementerian, maka dia harus loyal kepada presiden. Kenapa? Karena pemimpinnya bukan partai politik lagi, tetapi adalah presiden. Dia harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai menteri yang ditunjuk dan dilantik dan dipilih oleh presiden. Kalau seandainya calon menteri tersebut ingkar atau tidak bisa menjalankan dan tidak loyal kepada presiden dengan hak prerogatif yang melekat kepada presiden, maka dia bisa saja mengganti orang tersebut kapanpun dia mau. Oke. Nah kita beralih Bang dalam satu situasi politik yang juga menarik. Pemilihan Ketua DPR RI berjalan mulus, kemudian terpilihnya juga Mbak Puan Maharani. Ini kan sebetulnya menarik, kenapa? Ini kan di tengah koalisi besar, di saat Pak Prabowo didukung kecuali PDIP. Dan kemudian keterpilihannya Sri Mulyani sangat mudah dan mulus dan tidak ada begitu terjadi di tahun-tahun yang lalu seperti gontok-gontokan gitu, seperti caci makian di forum gitu. Ini mulus Bang. Atau memang ada indikasi bahwa ada suatu kolaborasi nanti yang akrab antara PDIP dan kemudian tidak ada oposisi? Oke. Pertanyaan saya sebenarnya satu. Selama ini saya selalu juga sampaikan, pernah nggak satu kali saja Prabowo dan Mega ini berseberangan atau perang terbuka misalnya, secara politik misalnya kan? Saya kira nggak pernah. Artinya dua orang ini, tokoh bangsa ini punya hubungan yang baik. Maka demi untuk kemajuan bangsa Indonesia, kemudian demi stabilitas politik, maka kerjasama itu sangat penting. Maka saya katakan di saat setelah pertemuan antara Prabowo dan Mega kemudian dilakukan pemilihan di DPR dan MPR itu secara tidak banyak drama, maka bisa dikatakan kompromi politiknya udah selesai nih. Maka bisa dipastikan bahwa memang benar bahwa Pak Prabowo dengan Bu Mega itu punya hubungan yang cukup baik, ya, sehingga pemilihan DPR berjalan mulus, kemudian nanti di kabinet juga perwakilan dari PDIP juga akan dititipkan untuk masuk misalnya. Atau memang ada kemungkinan bahwa Mbak Puan adalah calon wakil presiden yang digadang-gadang publik yang akan kemudian menggantikan Gibran? Atau memang dugaan ini sebetulnya menjadi anasir ke arah ke situ Bang? Kalau itu saya kira belum begitu kelihatan ya, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat prinsip dan Gibran dinyatakan bersalah, itu mungkin akan lain ceritanya. Tapi dalam komposisi dan soal apa misalnya kan itu akan terjadi ya. Kita lihat dinamika politik ini kan selalu berkembang dan tidak ada yang pasti.
Tapi memang keinginan publik dan kayak bukan keinginan publik ya. Rata-rata publik juga melihat bahwa pasti ada ke arah situ deh Bang. Karena melihat bahwa pemilihan Bu Puan misalnya sangat mulus untuk jadi ketua umum DPR RI hari ini, ya ketua DPR, dan nampaknya tidak ada persoalan dan sering ada indikasi untuk Pak Prabowo ingin bertemu dengan Bu Mega berulang-ulang. Dan ini kayaknya memang ada anasir untuk tidak ada oposisi, sekaligus juga menunjukkan pada tanda bahwa kayaknya memang wakil presiden juga boleh, kira-kira gitu Bang. Itu hanya hanya akan terjadi di saat ada peristiwa politik tertentu. Kalau tidak ada peristiwa politik tertentu, ya tidak akan bisa berubah. Gitu. Tapi juga sebetulnya kalau menurut Abang ketidakhadiran Mas Gibran di pelantikan DPR RI kemarin, itu kan juga menjadi ada apa? Kemudian tanggapan atau penyambutan terhadap Presiden Jokowi di forum itu kan juga menjadi viral di mana-mana. Itu kan juga bisa dianasir juga Kak Bang? Ya, makanya saya katakan Pak Presiden SBY pernah bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian pada saat pidato SBY, pada saat di Rapimnas ya kalau nggak salah, Demokrat itu menyampaikan bahwa ke depan tidak boleh ada matahari kembar, baik itu di pemerintahan maupun di partai politik manapun. Artinya apa? The real presiden ke depan itu adalah Prabowo. Setelah dilantik dan kemudian berpindah estafet antara Prabowo dari Jokowi ke Prabowo, maka the real presiden itu adalah Prabowo. Maka tidak ada satupun orang yang akan bisa intervensi keputusan beliau kecuali di saat dia menyalahguna kekuasaan, maka dia berhadapan dengan rakyat. Kecuali itu saja Bang. Iya. Masalah yang harus dihadapi Prabowo kalau selain itu dia normal. Saya pastikan tidak akan takut dengan siapapun. kecuali dengan rakyat. Dengan rakyat. Dan itu bisa dipastikan tuh ke depan. Karena apa? Karena dalam sistem demokrasi musuh terbesar kekuasaan itu adalah rakyat. Di saat dia melenceng dari kekuasaan, maka rakyat adalah orang yang pertama yang akan menjadi yang akan menjadi orang untuk mengingatkan agar mereka untuk kembali ke jalur kekuasaannya. Oke, terakhir Bang, yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah siapa orang yang nantinya akan mengisi 3 formasi Menko. Menurut prediksi apa? Ini kan formasi Menko sama satu lagi Sekretaris Kabinet. Ini orang yang selalu banyak diperbincangkan hari ini Bang. Oke, kalau di catatan saya, kalau Sekretaris Kabinet itu kemungkinan nanti ada nama Fadlizon ya. Fadlizon? Kemungkinan karena dari sisi komunikasi politik dia dengan kalau nggak Fadlizon, Muzani ya, antara dua ini. Karena Prabowo butuh orang yang mampu melakukan komunikasi politik ke lintas partai politik, membangun komunikasinya bagus. Ya selama ini yang berhubungan langsung dengan dengan elit-elit partai di luar Gerindra, ya paling banyak yang ngurus partai kan Ahmad Muzani. Ya kan, kalau Dasko kan sudah punya posisi yang lain yang mungkin akan disiapkan. Nah, di selain Fadlizon, Muzani, ya mungkin di sisi lain ada Fadlizon karena dia butuh orang yang loyal kepada Prabowo ini untuk menjadi perpanjangan tangan Pak Prabowo untuk mengatur kabinet itu sendiri. Bahaya kalau seskapnya tidak loyal kepada presiden. Nah itu. Jadi 2 orang inilah mungkin yang akan mengisi. Tapi kalau Menko Bang? Kalau Menko bisa saja itu ada jatah menteri dari partai politik. Maka kita lihat nanti siapa-siapa saja. Ya mungkin di situ kita bisa lihat misalkan Menko Polhukam misalnya kan. Menko Polhukam nanti bisa saja nama siapa namanya? Yusril tidak mungkin di Menko nih. Kalau nama di sini kita coba lihat ya, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri di sini kan lebih dominan itu Dasko ya. Kemudian Menteri Ekonomi ya. Menteri Ekonomi itu lebih kepada yang pernah disebut oleh Bu Sri Mulyani kemarin yang wakil menteri hari ini.
Nah, Jadi ada proses pergantian dari naik ke atas. naik ke atas. Oke. Karena udah disiapkan pada saat di periode sebelumnya, pada saat Presiden di saat Sri Mulyani dia sudah menitipkan kader yang untuk bisa meneruskan kebijakan-kebijakan beliau. Nah, kalau soal Menko ini kan yang intinya itu adalah representasi dari partai politik. Nah, nanti siapa orang ya kita bisa lihat nanti. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau yang muda, Bang. Yang muda. Wajah-wajah yang muda. Kalau wajah-wajah yang muda, kalau sampai hari ini yang masuk di catatan kita, kategori muda ini kan yang masih ya tidak banyak ya kalau saya lihat, kalau yang muda-muda dari data yang beredar. Rata-rata sih umurnya seumuran siapa ya? Ya kalau yang 40 tahun ke atas, rata-rata 40 tahun ke atas, yang 40 tahun ke bawah itu tidak banyak. Jadi kemungkinan masih formasi orang-orang middle usia ke atas. Iya, karena Prabowo ini kalau saya lihat, dia akan lebih nyaman dengan orang-orang yang punya pengalaman yang cukup panjang. Baik itu the politik dan track recordnya. Kalau anak-anak muda, kalau saya lihat, tidak dalam posisi sebagai dalam pos kementerian ya, kalau saya lihat itu. Oh, jadi hanya nanti kemungkinan mencari orang yang Mungkin di wakil menteri bisa jadi. Oke. Bang, ini kan kita sudah hampir sejam lah kita berdialog soal Pak Prabowo, kabinet, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti Bang, yang mau kita perdalam untuk dalam obrolan hari ini itu adalah terkait dengan pilihan kepemimpinan. Itu yang paling banyak dibicarakan. Kemudian apakah Pak Prabowo itu adalah lebih dominan di antara koalisinya atau koalisi lebih dominan di antara dia? Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun posisi partainya Pak Prabowo itu di nomor 3. Nah, itu jadi obrolan kita hari ini. Dan dia adalah ini presiden. Nah, kalau kita presidensial, mungkin beliau lebih dominan untuk saat ini. Tapi dengan kacamata publik kan kita harapannya adalah Pak Prabowo itu mengambil sikap bahwa lebih efisiensi, bukan mempergemukkan itu Bang, yang kita inginkan. Ya, makanya ada sisi lain yang kenapa saya lihat ini cukup gemuk. Yang pertama memang kalau misalkan pos menteri hanya seperti sebelum-sebelumnya, maka jatah partai politik untuk masuk ke kabinet juga terbatas. Belum lagi dia akan memasukkan orang-orang profesional, juga akan terbatas di situ. Nah, dengan adanya perluasan jumlah kementerian, maka dia bisa mengakomodir kepentingan politik dari partai-partai politik yang berkoalisi. Kemudian di sisi lain, dia akan memperbanyak orang-orang yang loyal terhadap dia, termasuk bukan dari Gerindranya, tapi dari sisi orang-orang profesional. Orang-orang profesional yang akan ditunjuk mengisi kabinet, itu sudah pasti orang-orang yang loyal dengan Prabowo. Tapi kalau disatukan dan digabung misalnya, maka dia akan menentukan kabinet yang cukup kuat. Dari sisi misalkan Seskap, kemudian Seknek misalnya, itu pasti akan diisi oleh orang-orang yang loyal sama Prabowo supaya dia bisa menjembatani komunikasi di antara lintas menteri. Nah, sehingga posisi Pak Presiden nanti ke depannya Pak Prabowo itu cukup kuat. Ya, jadi meskipun dari sisi legislatif atau jumlah kursi partai politik tidak banyak, dengan wewenang yang melekat kepada presiden sebagai pengambil keputusan, kemudian berhak meresafel misalkan kabinet, kemudian dia yang akan menentukan kabinet, maka posisi itu akan menjadi poin yang akan dipegang oleh Pak Prabowo. Maka posisi-posisi penting di situ diisi oleh orang-orang yang loyal dengan Pak Prabowo. Tentu dengan pengalaman-pengalaman yang cukup mumpuni untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan partai politik yang berbeda dengan Pak Prabowo di dalam kabinet. Makanya saya kira Pak Prabowo cukup kuat, ya, cukup kuat untuk memimpin kabinet-kabinet ke depan meskipun partai politiknya tidak sebanyak kursi Golkar dan PDIP dan Golkar dan PDIP-nya. Oke, ada istilah yang sering diulang-ulang oleh Pak Prabowo, ya ini bahwa mentor politik saya adalah Jokowi. Nah, kita akan melihat Bang, membuktikan benar atau tidaknya kalau ada satu divisi yang serius tentang IKN. Itu kan menjadi problem hari ini. Menurut Abang,
Kalau misalnya Pak Prabowo nanti tidak membentuk satu divisi seperti otorita di KKN atau kementerian mengelola tentang ibu kota negara misalnya, apakah itu bukti bahwa Pak Prabowo itu tidak sejalan dengan pemikiran dalam pembangunan Pak Jokowi selama ini? Kalau IKN kan memang keinginannya Pak Jokowi. Betul. Soal dilanjut dan tidak ya tergantung dari postur anggaran nanti memungkinkan atau tidak. Karena untuk pindah ibu kota itu bukan hal yang mudah dan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi untuk mengelola manusia SDM-nya untuk dipindahkan, kemudian transfer keilmuan, kemudian menyesuaikan yang ada di Kalimantan sana misalnya kan, itu akan butuh waktu. Sedangkan di sisi lain Pak Prabowo punya program makan siang gratis yang juga butuh anggaran yang cukup besar. Nah nanti akan menjadi bahan perdebatan yang cukup sengit di kabinet nanti, termasuk orang-orang yang mungkin loyal kepada Pak Jokowi, dia akan akan meminta agar proyek IKN ini akan tetap dan terus berjalan. Tapi di sisi lain kan Prabowo akan realistis dengan postur anggarannya, kemudian dengan kesiapan kepindahannya. Ya kalau tidak siap, ya kenapa harus dipaksakan? Mungkin begitu nanti ujungnya. Nah, tapi kan juga pasti publik berpandingan begini, Bang. Nah, kalau tidak siap untuk melanjutkan KKN, ngapain diperbuat besar lagi untuk kabinet? Kan juga butuh anggaran, misalnya. Debatable itu kan hadir, Bang. Menurut Abang gimana? Ya, ini kan dua hal yang berbeda, yang tentu tidak bisa kita samakan. Kalau untuk perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, itu kan sudah perencanaan presiden sebelumnya untuk diteruskan. Kemudian di sisi lain sebagai seorang presiden yang terpilih, tentu dia juga akan punya target tertentu. Bagaimana di periode pertama ini politik dia akan stabil, ya kan? Nah, politiknya stabil, ya tentu mengakomodir kepentingan partai politik. Kemudian dengan mulusnya jalan pemilihan ketua DPR kemarin, ini akan menjadi menjadi poin bagi Pak Prabowo. Ini kan sudah di last minute ini, ya kan? Kalau saya kira pemilihan ketua DPR, kemudian ketua MPR, ketua DPD itu testimoni dari Presiden Prabowo itu cukup menentukan. Ya kan, siapa yang akan jadi ketuanya, baik itu DPD RI, kemudian MPR, DPR. Nah, di situ kita bisa melihat komposisinya bahwa Presiden Prabowo ini cukup kuat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ini luar biasa kita.